Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah filosofi Sunda kuno yang ternyata, nih, bisa jadi semacam panduan abadi buat kita nemuin keseimbangan hidup. Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya leluhur Sunda dulu bisa menjaga hidup mereka tetap seimbang? Nah, jawabannya ternyata ada di sebuah filosofi yang dalam banget, namanya Tritangtu Buana. Ini kayak formula kuno buat hidup harmonis. Yuk, kita bedah dulu dari namanya. Tri itu kan artinya tiga. Tangtu itu artinya kepastian atau bisa dibilang pilar yang kokoh. Terus Buana itu alam kehidupan. Jadi Tri Tangtu Buana itu bukan cuma sekedar istilah, tapi sebuah konsep tentang tiga pilar utama yang jadi penopang keseimbangan hidup kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita lihat gimana filosofi ini dipakai buat ngatur, bukan cuma hidup satu orang, tapi satu kerajaan. Jadi, dalam konsep ini ada tiga peran kunci yang jadi struktur kerajaan Sunda zaman dulu. Ada Ratu, Rama, dan Resi. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Yang pertama, ada Ratu, alias sang pemimpin. Nah, karakternya ini digambarin dengan puitis banget, ngagurat batu, atau menggores di atas batu. Maksudnya apa? Artinya, setiap keputusan yang dia ambil itu harus tegas, pasti, dan tahan lama. Kayak ukiran di batu yang nggak bakal hilang. Nah, kalau Ratu itu yang bikin aturan, Rama ini ibarat fondasinya. Rama ini simbol dari kita semua, rakyat. Karakternya ngagurat lemah, menggores di tanah. Tugas mereka yang memastikan roda ekonomi dan sosial itu jalan terus, produktif, kayak petani yang ngolah tanahnya. Pilar ketiga, ini dia, Resi, sang penasehat yang bijak. Karakternya ngagurat cai, menggores di air. Keren banget kan metaforanya? Ini artinya, kebijaksanaan seorang resi itu harus selalu adil, jernih, dan menenangkan. Mengalir ke semua orang tanpa memihak sama sekali. Dan disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya konsep ini. Sistem kuno ini, coba tebak, mirip banget loh sama konsep modern trias politika. Ratu itu eksekutif, Rama itu legislatif yang jadi suara rakyat, dan Resi itu yudikatif yang jaga keadilan. Gila kan? Sistem check and balancesnya udah canggih banget, jauh sebelum populer di dunia barat. Bahkan ada naskah kuno dari abad ke-16 yang menegaskan tujuan utamanya. Dibilang, pembagian peran ini tuh bukan buat rebutan kekuasaan. Justru sebaliknya, buat menciptakan harmoni. Setiap pilar punya jalannya masing-masing, tapi tujuannya sama, kesejahteraan bersama. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, terus apa hubungannya sistem pemerintahan zaman dulu sama kita sekarang? Nah, ini pertanyaan penting. Sekarang, yuk kita tarik konsep besar ini dari level negara ke level yang paling personal. Diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke level mikrokosmos. Gimana caranya filosofi ini bisa jadi alat yang super ampuh buat keseimbangan diri kita? Jadi gini, coba bayangin seluruh filosofi tadi kita terapkan ke dalam diri kita. Akal pikiran kita itu adalah sang ratu, yang tugasnya ngambil keputusan. Tubuh dan tindakan kita itu adalah Rama, yang ngejalanin semua keputusan itu. Terus hati nurani kita? Nah itu dia, Resi, yang selalu jadi pemandu, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ketiga unsur di dalam diri kita itu seimbang, hasilnya adalah keselarasan antara tekad, ucap, dan lampah. Gampangnya, apa yang kita niatkan di pikiran, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, itu semuanya nyambung, sejalan, dan harmonis. Oke, dari level negara ke diri sendiri, ternyata belum berhenti di situ. Prinsip tiga pilar ini berlaku lebih luas lagi. Mari kita lihat gimana ini jadi cara orang Sunda kuno memahami alam semesta. Buat masyarakat Sunda kuno, harmoni tiga bagian ini tuh bukan cuma filosofi, tapi udah jadi hukum alam. Ada buana luhur atau dunia atas tempat yang ilahi. Ada buana panca tengah, dunia kita, tempat manusia hidup. Dan ada buana handap atau dunia bawah. Menjaga keseimbangan antara ketiganya itu artinya ya menjaga keharmonisan seluruh jagat raya. Nah, sebagai penutup, kita bakal lihat gimana filosofi yang kesannya abstrak ini justru punya wujud fisik yang nyata, bahkan ditempa dari baja. Ini dia, kujang, senjata tradisional Sunda. Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang artistik ini, kujang itu lebih dari sekedar senjata. Ini adalah Tritangtu Buana, dalam bentuk fisik, filosofi yang bisa kita pegang. Coba deh perhatikan setiap bagiannya. Ujungnya yang tajam buat menusuk, itu simbol kekuatan dan pertahanan sang ratu. Sisi tajam utamanya yang buat memotong, itu simbol kerja keras sang Rama buat kehidupan sehari-hari. Dan lekukan yang mengarah ke atas, itu simbol spiritualitas, koneksi kita kebijaksanaan sang Resi. Tiga pilar jadi satu dalam sebilah kujang. Jadi, intinya sebetulnya sederhana.
Entah itu kita ngomongin negara, diri sendiri, atau bahkan alam semesta, keseimbangan itu baru bisa tercapai kalau ketiga elemen ini, Ratu, Rama, dan Resi, alias kekuasaan, rakyat, dan kebijaksanaan, bisa bekerja bareng secara harmonis. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah Ratu, Rama, dan Resi di dalam diri Anda, yaitu pikiran, tindakan, dan hati nurani Anda, sudah seimbang? Bisa jadi, resep untuk hidup yang harmonis itu sebetulnya udah diwariskan ke kita dari ratusan tahun yang lalu.